Hai, saya Agung. Saya akan menunjukkan ke kalian pengalaman pertama saya berlayar menggunakan kapal pelni KM Gunung Dempo dengan rute Makassar-Ambon. Nah, sekarang saya telah berada di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar. Ruang tunggu di sini sangat bagus, aman, nyaman, dan bersih. Sangat senang sekali berada di ruang tunggu pelabuhan ini. Setelah menunggu beberapa saat di ruang tunggu, tiba waktunya kami semua penumpang dipersilakan untuk naik ke kapal. Ini teman-teman, penampakan kapalnya dari luar bisa dilihat sangat besar ya teman-teman. Di sini sekarang masih lagi proses bongkar muat barang dan persiapan penumpang untuk naik ke kapal. Semua petugas bersiap mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing, mengerjakan tugas mereka masing-masing. Jadi sangat tertata ya teman-teman. Dalam rangka pencegahan COVID-19, di kapal ini menerapkan protokol kesehatan sehingga semua penumpang maupun pengunjung kapal wajib memakai masker dan mengukur suhu tubuh oleh petugas kapal yang bertugas. Welcome to KM Gunung Dempo. Sekarang saya sudah memasuki kapal ini dan mari kita menjelajahi kapal ini. Sekarang saya berada di dek 5 dari kapal ini. Saya memilih tempat tidur di sini, tepat berada di depan Pak TNI sekeluarga. Hal ini karena dengan berada dekat TNI saya merasa lebih aman, apalagi saya hanya sendirian. Di kapal memang kita mesti sangat berhati-hati, menjaga diri dan tentunya barang bawaan kita. Terlihat masih banyak pengunjung yang bukan penumpang berada di atas kapal ini. Mereka adalah pedagang dan porter atau buruh pengangkat barang. Hal ini karena masih proses bongkar muat di pelabuhan. Jadi masih banyak pedagang dan porter yang lalu lalang di atas kapal. Nah, seperti inilah suasana di dek 5 dari kapal ini. Tadi bisa teman-teman lihat ada toko-toko pelni tepat berada di ruang tempat penumpang kelas ekonomi. Memang di kapal ini hanya ada kelas ekonomi karena kelas tidak lagi tersedia di kapal pelni. Kalau sekarang ini saya berada di ruang dek 4, di sini tempat-tempat tidur penumpang diberi sekat, hal ini untuk mencegah penularan virus corona. Salah satu fasilitas yang saya sukai dan tempat favorit saya tentunya adalah sebuah kafetaria di bagian atas kapal. Di sini suasananya sangat menyenangkan untuk melihat lautan luas sambil ngemil, merokok atau minum kopi. Dan sesekali saya bisa menemukan orang-orang baru dengan tujuan yang berbeda-beda, lumayan menambah relasi dengan orang baru. Di sini banyak tersedia kursi-kursi, sangat enak sekali apabila kita mau bersantai, melihat lautan, dan sekedar untuk duduk-duduk, termenung, dan merenung. Karena sekarang masih dalam suasana Natal dan Tahun Baru, kapal ini masih banyak dihiasi ornamen-ornamen Natal, sehingga menambah semarak keceriaan di hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas and Happy New Year bagi teman-teman yang merayakan. Penasaran dengan toilet di kapal ini? Saya pun masuk ke toilet. Teman-teman bisa dilihat beginilah toilet pria di kapal ini. Ada wastafel dan sudah menggunakan shower untuk mandi.
Di kapal ini tidak pernah kekurangan air bersih di toilet ya teman-teman. Nanti kita buktikan. Saya akan mencoba shower ini, saya perlihatkan kepada teman-teman. Yap, dan ternyata air yang mengalir cukup bagus ya untuk ketersediaan mandi, buang air besar, buang air kecil di toilet ini. Dan menurut saya ini cukup bersih karena ini adalah toilet di kelas ekonomi. Waktunya untuk mengantri sarapan pagi. Jadi, untuk mengambil makanan di kapal ini harus mengantri dengan jarak 1 meter. Tentunya untuk pencegahan penularan COVID-19. Tidak lupa petugas di sini juga menggunakan APD sehingga penularan COVID-19 dapat dicegah. Nah, ini dia sarapan yang diberikan di kapal ini. Ada air mineral dengan kemasan khusus dan tadi ada susu ya. Kemudian kita lihat isi kotak dari sarapan kali ini. Wow, di dalamnya ternyata ada nasi, telur rebus, kerupuk, dan bihun. Cukup lumayan untuk sarapan pagi. Bagi penumpang yang membutuhkan air panas, di kapal ini tersedia tempat yang bentuknya seperti wastafel, tapi ini bukan wastafel ya. Dan ini tempat untuk mengambil air panas, yang membutuhkannya boleh mengambil secara cuma-cuma alias gratis. Jadi bagi yang mau seduh mie instan ataupun kopi instan, bisa lebih hemat lagi bukan? Bagi penumpang muslim, untuk urusan ibadah, para penumpang tak perlu khawatir mencari tempat ibadah yang aman, nyaman, dan bersih. Di kapal ini ternyata ada sebuah masjid yang sangat bagus dan bersih, serta memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk ukuran sebuah kapal. Ini adalah tempat wudhu di Masjid Pagar Alam kapal KM Dempo. Bagaimana? Bersih bukan? Bagi penumpang Nasrani, tenang saja. Biasanya pada pukul 6 petang akan diadakan ibadah oikumene bersama dengan para kru kapal. Sangat menyenangkan sekali berlayar bersama kapal Pelni. Apalagi kalau kita melihat pulau-pulau di depan kita seperti sekarang ini. Sungguh Indonesia sangat indah. Nah, bagi penumpang yang ingin jajan, cari kudapan ringan, di atas kapal ini juga tersedia Pelni Mart yang menyediakan berbagai jajanan ringan, minuman, atau keperluan lainnya. Walaupun sederhana, di atas kapal ini juga tersedia arena seluncuran untuk anak. Ini lumayan untuk tempat anak bermain di atas kapal. Ini adalah suasana koridor dari kamar-kamar kelas di kapal KM Gunung Dempo. Namun sayang untuk kamar kelas ini entah mengapa sudah tak lagi dioperasikan oleh PT Pelni Indonesia. Tak terasa berlayar kurang lebih 30 jam, di depan saya sekarang sudah terlihat Laut Banda. Ini pertanda kapal ini sudah memasuki wilayah perairan Provinsi Maluku. Hohoi, sebentar lagi kita akan sampai. 36 jam sudah saya berlayar dari Makassar ke Ambon. Sekarang saya telah tiba di pelabuhan Yosudarso Ambon. Sangat senang sekali saya sudah bisa berada dan menginjakan kaki di kota Ambon. Senang sekali saya telah merasakan berlayar bersama kapal Pelni dari kota Makassar ke kota Ambon. Dan sekarang saya telah menginjakan kaki saya di kota Ambon, ibu kota dari Provinsi
Maluku. Terima kasih bersama saya dengan Agung. Nantikan selanjutnya pelayaran-pelayaran saya di kapal Pelni kalau saya ada waktu dan saya berkesempatan lagi. Terima kasih.